ibadah kita. Petugas, Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Kita mau mulai ibadah kita malam ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur hari ini kami kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami percaya kuasa dan kemuliaan-Mu penuhi setiap kami, Tuhan. Kami semua diberkati Tuhan. Kami semua dilawat Tuhan. Kami semua terima sesuatu yang baru daripada Tuhan malam ini. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang kami alami hari-hari ini, kami tahu, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu memberkati kami, dan Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Disembah kami di hadapan-Mu, dipuji kami di hadapan-Mu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segala, Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia nama-Mu, Yesus domba Allah, mulia nama Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia nama-Mu, Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kemuliaan kami, Engkaulah
Kau Allah yang besar, haleluya. Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak dipuji. Ini bagimu, ini untukmu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau haleluya, kami percaya menyembah yang hidup, yang hebat, yang dahsyat. Engkau yang melawat kami malam ini, Engkau yang pulihkan kami malam ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dari berkat Tuhan sama-sama katakan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita semua orang yang diberkati Tuhan, amin. Biar kita menjadi berkat, amin. Kita menjadi berkat, bawa damai, bawa sukacita, beritakan damai sejahtera buat banyak orang. Yang mau katakan amin, yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Avenue Shalom Alai, Avenue Shalom Alai, Avenue Shalom Alai, Avenue Shalom, Shalom, Shalom Alai, Avenue Shalom Alai, Avenue Shalom Alai, Avenue Shalom Alai, Avenue Shalom, Shalom. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Avenue Shalom Alaihi, Avenue Shalom Alaihi, Avenue Shalom Alaihi, Avenue Shalom, 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 Avenue Shalom Alaihi, Avenue Shalom Alaihi, Avenue Shalom Alaihi, Avenue Shalom, Shalom, Shalom. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Avenue Shalom Alaihi, bawa kabar berita sukacita. Yang percaya katakan amin. Kita bersama-sama bersatu di tempat ini, persatuan doa.
Kita Immanuel akan melihat penuhan besar terjadi di tempat ini. Amin. Kita bawa kabar seperti sejahtera buat banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Bertemu dalam kasih-Nya. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Oh saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sambil lihat lagi ini saudara, bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Oh saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hati di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu ajaib, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat kini mataku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih lebih lagi, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati, kini mata kami tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi lagi. Haleluya. Sekarang kembali Bapak Ibu, kita mendengarkan saksian pujian dari kaum pria. Mari.
puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama, yang bertugas berdoa untuk persembahan. Mari satukan hati kita dalam doa persembahan. Bapak, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu besar kepada kami. Pada saat ini kami ingin memberikan sebagian berkat yang telah kami terima. Sucikan dan kuduskan persembahan kami agar dapat dipakai untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bawa wajah syukur dan bersama. Seperti rusandu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Oh
kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Malam hari yang baik ini kami boleh kembali ada bersama-sama berkumpul di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa segenap hati kami sudah bernyanyi sorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saat yang kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Tuhan, pakai terus hamba-Mu rapi. Setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa, jadi berkat kekuatan bagi kami. Kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi pasti mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Semua yang hadir pulang pasti dilawat Tuhan. Semua yang hadir pulang pasti diberkati Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Selamat malam. Ada shalom. Shalom. Orang semangat shalom. Shalom. Saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh salam kanan kiri bilang engkau orang-orang hebat, bilang begitu. Puji Tuhan. Kita di tengah kesibukan tetap datang cari Tuhan, kita semua orang-orang hebat. Amin saudara. Sebelumnya saya minta maaf, saya terlambat. Ini pertama kali saya terlambat, macetnya luar biasa di luar sana. Saya dari rumah jam 4 seperti biasa, udah sampai di depan sana tadi jam setengah 6 atau jam berapa tadi ya? Jam 5.15 kalau nggak salah di Jalan Raya Bekasi. Itu macetnya luar biasa, dahsyat hebat. Ya, jadi saya minta saudara jangan marah sama saya ya. Jadi apalagi worship leader udah nyanyi berapa lagu tadi Pak? Berapa album Pak? Udah siap rekaman, puji Tuhan ya. Baik, puji nama Tuhan. Hari ini saya akan khotbah apa yang saya khotbahkan hari Minggu kemarin di gereja saya Tiberias. Saya mohon izin Bapak Ibu yang sudah dengar lagi nggak apa-apa ya, khotbahnya pasti memberkati. Tidak pernah firman Tuhan kembali sia-sia. Amin. Saya akan khotbah tentang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bilang sama saya, Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Nah, kita akan belajar memahami terlebih dahulu pertama-tama apa sih makna daripada Allah turut bekerja. Kita seringkali salah mengerti di ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini kita semua orang Kristen pasti tahu, ini ayat hafalan kita semua. Tapi pertama-tama kita perlu mengerti dasarnya terlebih dahulu supaya kita jangan salah sangka sama Tuhan. Amin saudara. Mari kita buka sama-sama Roma 8. Kita buka Roma 8, kita akan membaca ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya mau kita semua yang hadir Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita mau baca sama-sama dengan suara yang keras. Kalau sudah di sana bilang sama saya, aku pasti diberkati. 2, 3 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Boleh katakan amin. Saya yakin ini semua kita pasti tahu ayat ini, betul ya? Ini ayat hafalan lah. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Nah, apa sih makna dari Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Kata Allah turut bekerja di situ dalam bahasa Yunani menggunakan kata sunergeo, yang artinya adalah gini: Allah itu bersinergi dengan kita. Allah itu bekerja sama dengan kita. Untuk apa? Untuk menolong kita, mendampingi kita, dan memperlengkapi kita. Jadi betapa kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Tuhan yang rela bekerja sama, bersinergi dengan kita, mengerahkan seluruh kekuatannya. Untuk apa? Menolong kita, mendampingi kita, dan memperlengkapi kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi saya mau katakan sama saudara, fokus atau pemahaman yang benar tentang Allah bekerja dalam hidup kita bukan tentang keadaanmu yang diubahkan oleh Tuhan, bukan tentang situasimu yang diubahkan oleh Tuhan, tapi hidup kita secara keseluruhan yang diubahkan oleh Tuhan. Amin. Karena itu jauh lebih penting, karena itu jauh lebih bernilai.
Kalau hanya sekedar keadaanmu diubahkan oleh Tuhan, gampang. Tuhan bisa lakukan itu. Bagaikan membalikan telapak tangan, betul saudara? Iya. Makanya saudara lihat, Tuhan menciptakan langit dan bumi, isinya semua. Ketika Dia berfirman, semuanya jadi. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan sama kita, kita perlu memahami dasar daripada ayat-ayat ini. Supaya apa? Jangan sampai kita salah sangka sama Tuhan. Amin. Karena kalau kita berpikir Allah bekerja dalam segala sesuatu, kemudian keadaanmu yang diubahkan oleh Tuhan, ketika keadaanmu gak diubahkan oleh Tuhan, kita bisa marah sama Tuhan. Betul gak? Coba renungkan berapa banyak orang Kristen yang marah sama Tuhan. Ada jemaat saya begitu, saudara. Doa sekian lama gak dijawab-jawab, ngambek. Gak mau ke gereja lagi. Iya, buat apa ke gereja? Bilang gitu sama pendeta. Percuma ke gereja. Doa saya gak dijawab, Pak. Keadaan saya gak berubah-berubah, Pak. Nah, ini dia. Pemahaman yang salah seringkali membuat kita pada akhirnya kecewa sama Tuhan. Tapi kalau hari ini kita sadar betul bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja artinya bukan keadaanmu dan keadaanku yang diubah, tapi situasi kita yang bukan situasi dan keadaan kita yang diubah, tapi seluruh hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Supaya apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Nah, ini yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat sama-sama hari ini ada 3, saya mencatat, ada 3 tujuan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi. Saudara siap diberkati Tuhan? Yang pertama, coba kita lihat kembali di ayat yang ke-28. Apa tujuan yang pertama Allah bekerja di dalam segala sesuatu? Jelas perintahnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi tujuan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang pertama untuk mendatangkan kebaikan. Bilang sama saya dengan suara keras, semua baik. Semua baik. Lebih keras lagi, semua pasti baik. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Tujuan Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, apa yang dimaksud dengan kebaikan? Nah, kita perlu paham juga tentang kebaikan. Kebaikan itu ada 2 sisi. Kebaikan dari sisinya manusia dan kebaikan dari sisinya Tuhan. Amin. Amin. Kalau ngomong kebaikan dari sisi manusia gampang. Kita menilai kebaikan itu apa sih? Apa sih yang kita nilai tentang sesuatu yang baik itu? Sesuatu yang baik di mata kita adalah doa-doa kita dijawab. Betul ya? Sakit sembuh, pintu dibukakan oleh Tuhan. Apalagi? Banyak berkat, nggak jatuh, nggak celaka. Betul nggak saudara? Iya kan? Usaha diberkati. Itu hal-hal yang kita pandang baik. Itu kebaikan di mata manusia. Tapi kebaikan di mata Tuhan bukan hal-hal seperti itu. Apa kebaikan di mata Tuhan? Kita lihat dalam Pengkhotbah 3, saudara. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Apa arti kebaikan dari sisinya Tuhan? Ini penting, kita perlu pahami ini. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikan dari mana? Dari sisinya Tuhan. Apa kebaikan dari sisinya Tuhan? Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kebaikan Tuhan itu adalah gini. Tuhan pasti akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang percaya bilang amin. Amin. Tapi ada proses. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Artinya untuk menyatakan kebaikan Tuhan itu kita perlu ikut sama proses. Bilang sama saya, selalu ada proses. Yes, itu kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan selalu meliputi proses. Selalu ada proses untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Jadi bukan kebaikan yang kita pandang baik, sakit sembuh, mukjizat datang, berkat-berkat dalam usaha keluarga. Bukan hal-hal seperti itu. Tapi semuanya ada yang namanya proses. Tuhan pasti akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi ada yang namanya proses. Kenapa manusia harus mengalami proses? Tujuannya jelas, untuk supaya kita diperlengkapi oleh Tuhan. Kok nggak ada yang amin? Amin. Pada ngantuk kayaknya. Atau mikir besok mau coblos siapa gitu. Udah mulai mikir besok siapa ya? Besok siapa ya? Ada yang mulai taruhan kayaknya. Besok yang menang siapa? Isengnya goban-goban gitu. Jangan ya saudara ya.
Ya, besok lokasi ini nggak sih? 12 sama ya? Iya sama ya, berarti memang semua ya. Ya, saya agak sedikit bingung kenapa, karena besok masih ada jadwal pelayanan saudara. Di gereja Tiberias masih ada pelayanan. Biasanya kalau ada pemilu itu kan libur ya. Tapi besok tetap ada jadwal, makanya saya bingung apa di Tangerang nggak ada, apa di Bekasi nggak ada gitu. Ternyata semua ada ya, bukan cuma Jakarta, puji Tuhan. Ya amin saudara. Jadi tujuan Tuhan itu memberikan proses untuk apa? Memperlengkapi kita semua. Nah makanya gini, saya mencatat, perhatikan baik-baik. Untuk bisa melihat kebaikan Tuhan, kita jangan fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Apa hal-hal yang tidak bisa kita ubah? Rencana Allah. Bisa kita mengubah rencana Allah? Enggak. Makanya saya katakan sekali lagi saudara ya, tujuan kita puasa itu bukan untuk mendatangkan jawaban doa. Catat itu baik-baik. Orang bilang kita harus doa puasa supaya doa kita dijawab. No. Kita nggak pernah bisa mengubah rencana Allah. Kalau memang Tuhan sudah tetapkan 1 tahun dia jawab doamu, 1 tahun itu. Kamu mau puasa jungkir balik pun nggak akan pernah doa itu diubah. Waktunya itu jadi cepat nggak. Tujuan kita puasa adalah supaya kita mengalahkan kedagingan kita. Waktu kita mengalahkan kedagingan, disitulah hidup kita semakin berkenan sama Tuhan. Itu yang akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Setuju katakan amin saudara. Jadi saya mau ajak sama saudara gini, hari ini jangan fokus pada hal-hal yang nggak bisa kita ubah. Apa yang nggak bisa kita ubah? Kebaikan, rencana Tuhan itu tidak pernah bisa kita ubah. Tapi fokuslah pada hal-hal yang bisa kita ubah untuk bisa melihat kebaikan. Apa itu? Sikap hati kita dan respon kita. Amin. Ya, kalau sikap hati kita benar dalam menghadapi semua masalah, percayalah masalah itu akan berlalu. Betul? Kalau respon kita benar terhadap masalah, percayalah kita pasti akan kuat dan melalui segala sesuatunya. Bilang amin, saudara. Oh iya, itu yang paling penting. Karena banyak orang menyerah di tengah jalan. Kalau menyerah di tengah jalan, kamu gak akan pernah bisa melihat endingnya seperti apa, hasil akhirnya seperti apa, rencana Tuhan seperti apa. Betul saudara? Makanya kita perlu fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Apa itu? Milikilah respon yang benar, sikap hati yang benar, dan kita pasti akan melihat kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Makanya kalau saudara baca tadi di ayat yang ke-28, coba balik ke Roma 8 ayat 28 tadi. Coba lihat Roma 8 ayat 28 tadi. Roma 8 ayat 28 tadi. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Betul? Jadi jelas untuk siapa kebaikan itu? Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Artinya orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan orang-orang yang mau taat dan setia mengikut Tuhan sampai pada kesudahannya. Itulah orang-orang yang akan melihat kebaikan Tuhan. Amin. Jadi kalau Alkitab katakan apapun, semuanya jelas. Makanya jangan suka potong firman Tuhan. Kita harus mengerti secara kesatuan utuh firman Tuhan itu bicara tentang apa. Itu penting sekali saudara. Jadi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dalam keadaan sulit sekalipun, beriman, saya percaya pasti ada mukjizat. Saya percaya endingnya pasti baik. Ketika kau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kau tetap mau setia mengikut Tuhan dalam keadaan apapun juga, pada akhirnya kamu pasti akan melihat kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Jadi ini yang pertama, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau hari ini saya ngomong sekali lagi, dengar ya. Kalau hari ini kita berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan. Siapa di sini yang suka berdoa minta kekuatan dari Tuhan? Ada nggak? Cuman coba Pak Salim mau, oh mulai angkat tangan, tadi malu-malu kayaknya ya. Kelihatannya udah pada kuat soalnya. Kalau kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan, jangan heran kalau Tuhan tambahkan kesulitan. Bisa nangkep nggak maksudnya? Kenapa Tuhan kasih kesulitan? Di tengah kesulitan itu kamu jadi kuat. Betul nggak sih? Oh iya, itu cara kerjanya Tuhan. Bukan cara kerjanya manusia, minta kekuatan jadi superhero. Tuhan gak bekerja dengan cara begitu. Kita doa minta kekuatan dari Tuhan, jangan heran dikasih kesulitan. Supaya apa? Jadi kuat. Itu cara kerjanya Tuhan. Setuju bilang amin saudara? Nah, dan kalau hari ini kamu berdoa sama Tuhan supaya jadi orang lebih sabar, lebih mengasihi. Ada di sini yang mau jadi orang yang lebih sabar? Asalin lagi, ini lagi yang mana? Pokoknya udah gak peduli ya, udah amat. Mau apa aja terserah gitu. Kalau hari ini kita berdoa, minta supaya Tuhan kasih kita kesabaran, lebih mengasihi. Jangan heran kalau Tuhan kirimkan orang-orang jahat dalam hidupmu.
Setuju nggak? Kalau semua teman-teman kita baik, nggak ada yang fitnah kita, nggak ada yang khianati kita, nggak ada yang tusuk kita dari belakang, gimana kita mau bisa melatih kesabaran kita? Betul nggak? Justru ketika dia kirimkan orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang jahat sama kita, fitnah kita, caci maki kita, menusuk kita dari belakang, khianati kita, di situ kita diajarkan oleh Tuhan. Apa? Kan kamu bilang mau minta kesabaran, belajar. Ini caraku untuk melatih kesabaranmu. Betul, ini caraku untuk supaya kamu jadi orang-orang yang lebih mengasihi. Betul? Iya, bisa nggak kita mengampuni orang yang jahat sama kita? Bisa nggak? Waktu kamu difitnah, kamu doakan dia, bisa nggak? Nggak bisa. Boro-boro, bisa nggak? Susah kan? Tapi kalau kamu berdoa minta supaya jadi orang sabar, mengasihi, itu caranya Tuhan. Kamu dilatih untuk jadi orang-orang yang lebih sabar, lebih mengasihi. Amin, saudara. Jadi ini yang pertama Tuhan mau ajarkan sama kita. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Jadi hari ini apapun yang kita hadapi, percayalah selalu ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Kita hanya perlu ikut sama prosesnya Tuhan. Kita hanya perlu tetap setia sama Tuhan. Amin. Tidak ada sesuatu boleh terjadi tanpa seizin Tuhan. Percaya itu. Di dalam kekristenan nggak ada kebetulan. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Tapi kalau kita mau terus ikut sama Tuhan, maka proses Tuhan itu akan memperlengkapi kita. Dan pada akhirnya kita pasti akan melihat semua kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa tujuan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Ayat yang ke-29. Coba kita lihat sama-sama, saudara. Apa yang firman Tuhan ajarkan? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ini tujuan Allah bekerja dalam segala sesuatu. Yang kedua, untuk menjadikan kita serupa dan segambar dengan Kristus. Ini yang kedua. Lihat baik-baik, dikatakan dengan jelas di ayat 29 tadi, 2 kali diulang kata semula. Kita semua dipilih dari semula, ditentukan dari semula. Betul? Yes. Jadi tujuan Allah itu untuk mengembalikan kita kepada posisi kita yang semula. Apa posisi kita yang semula sih? Posisi kita yang semula adalah kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Betul? Ingat di dalam Kejadian 1 ayat 26, itu yang Tuhan kerjakan. Jadi kita semua pada mulanya diciptakan itu sempurna, serupa segambar dengan Tuhan. Karena kehendak bebas, manusia jatuh dalam dosa. Karena dosa, manusia kehilangan rupa dan gambar Allah. Amin. Makanya Tuhan perlu ikut serta dalam kehidupan kita, perlu memproses kita supaya apa? Pada akhirnya kita semua kembali kepada tujuan Tuhan yang semula. Apa itu? Menjadikan kita orang-orang yang sempurna, serupa segambar dengan Allah. Nah ini perlu untuk kita pahami, saudara. Amin, saudara. Makanya saya mau ingatkan gini, orang Kristen itu harus banyak-banyak introspeksi. Bilang sama saya, harus introspeksi. Agak pelan ngomongnya kayaknya, agak berat kayaknya ngomong harus introspeksi. Coba ngomong lebih keras. Saya harus introspeksi. Yes, itu dong. Jangan ragu-ragu. Ya, orang Kristen itu harus banyak-banyak introspeksi diri. Lihat ke dalam kehidupan kita masing-masing. Bukan melihat kehidupan orang, bukan mencari-cari kesalahan orang, tapi lihat ke dalam hidup kita masing-masing. Itu orang Kristen perlu lakukan itu, introspeksi. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang harus kita ubah dalam hidup ini. Dan saya catat begini, selama kita nggak mau sadar dan bertobat, maka selama itu pula lah Tuhan pasti akan terus membentuk kita. Setuju gak? Makanya jangan heran kalau orang Kristen banyak yang hidupnya mengalami celaka. Sebenarnya bukan karena Tuhan jahat, bukan, tapi karena itu bagian dari proses Tuhan. Untuk apa? Menjadikan kita dalam posisi semula. Iya, karena semua hal-hal yang gak baik untuk bisa menjadikan kita tampak indah, semua itu harus dikikis. Betul gak sih? Sama ibarat begini, pemahat. Saudara mau tahu pemahat? Pemahat itu kalau mau memahat kayu, dia mau jadikan kayu itu misalkan berupa macan atau buaya lah contoh. Bagaimana caranya? Dia harus kikis semua bagian-bagian yang tidak mewakili buaya, betul?
Dia tidak mewakili macan. Dia potong sampai pada akhirnya sisanya apa? Yang keluar apa? Macan, buaya. Betul? Kalau nggak dipotong bagian yang tidak mewakili buaya dan macan, nggak akan jadi macan dan buaya itu. Betul nggak sih? Nah, ini sama juga dengan kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang Kristen yang balik pada posisi semula, tampak indah. Makanya hal-hal yang tidak mewakili kerajaan Allah, hal-hal yang tidak mewakili rupa dan gambar Kristus harus dikikis. Supaya apa? Supaya pada akhirnya yang muncul adalah keserupaan dengan Kristus. Itu yang Tuhan kerjakan. Amin, saudara. Jadi mari hari ini sadari orang Kristen itu harus introspeksi diri setiap hari. Siapapun kita, termasuk saya, dosanya banyak. Siapapun itu. Kalau ada bilang pendeta nggak dosa, bilang sama dia munafik loh. Siapapun itu, selama kita masih hidup, kita berbuat salah. Makanya kita perlu introspeksi diri. Tuhan bekerja untuk apa? Menjadikan kita lebih baik. Amin. Menjadikan kita kembali pada posisi semula, serupa segambar dengan Kristus. Itu yang Tuhan kerjakan. Jadi kalau hari ini kita orang Kristen masih suka iri hati, ada di sini yang masih suka iri hati? Gak ada sih, muka-mukanya sih kayaknya gak ada yang iri. Muka baik ya. Itu di daerah Kelapa Gading banyak tuh yang begitu. Di sini gak ada ya. Amin. Gak ada yang ngaku. Seperti biasa. Ada yang masih iri hati? Kalau masih ada yang iri hati, dengar baik-baik ya. Jangan harap doamu dijawab oleh Tuhan. Simple. Itu prosesnya Tuhan. Dengar itu baik-baik. Kenapa? Karena orang itu kalau iri hati, doa-doanya itu penuh hawa nafsu. Catat itu. Bukan saya ngomong, Alkitab yang bilang. Yakobus bilang begini. Coba lihat. Yakobus 4 ayat 2-3. Firman Tuhan bilang begini. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan apa? Hawa nafsumu. Kalau saudara teliti ayat ini, saudara akan mendapatkan itu yang inti dari firman Tuhan. Tuhan mau kasih tahu gini, selama hidupmu masih iri sama orang, artinya masih ada hawa nafsu, dagingmu kuat, betul ya? Betul nggak? Maka doa-doamu nggak akan dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Orang yang iri hati itu doa-doanya penuh dengan hawa nafsu. Jadi semua pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tergantung kita mau seperti apa. Betul ya? Kalau kita sadar hari ini saya mau doa saya dijawab oleh Tuhan, maka saya harus singkirkan semua hal-hal yang nggak baik. Itu cara kerjanya Tuhan. Makanya saya katakan sekali lagi, orang Kristen itu harus banyak-banyak introspeksi. Sadari kesalahanmu, sadari kekuranganmu, sadari kelemahanmu, dan kita harus bertobat. Amin. Kita harus dengar-dengaran sama Tuhan dong. Kita harus bergandengan tangan sama Tuhan dong. Dia itu mengerahkan semua kekuatannya untuk menolong kita loh. Betapa Tuhan itu baik. Betul gak sih? Iya. Jadi jangan keraskan hatimu kalau diingatkan. Saudara pernah gak ditegur oleh Roh Kudus dalam sini? Ketika kau membuat salah, kemudian diingatkan, jangan. Itu hal-hal seperti itu. Nah, tapi kan kecenderungan kita adalah kita merasa, udah pokoknya ini harus kita jalani. Kadang-kadang itu. Nah, ujung-ujungnya kita akan menerima apa? Dampaknya. Tuhan gak akan diam. Tuhan akan terus membentuk kita, proses kita. Dia akan terus singkirkan hal-hal yang gak baik. Amin, saudara. Makanya penting untuk kita sadari. Kalau hari ini kau masih simpan dendam, kebencian, hidupmu masih pahit, maka selamat datang proses. Saya harus ngomong ini, orang Kristen masih banyak yang pahit, hidupnya masih benci, dendam. Bahkan ada orang Kristen yang bilang sampai mati gue gak bakal ampunin dia. Darah Yesus, darah Yesus. Ya orang-orang yang ngomong seperti ini udah pasti gak akan masuk surga. Bukan saya ngomong, firman yang katakan, barang siapa tidak mengampuni, Bapa di surga tidak akan mengampuni. Ya, jadi kalau kamu bilang sampai mati saya akan mengampuni, ya udah, selamat datang proses, selamat datang neraka. Kalau kamu nggak mau dengar-dengaran sama Tuhan, udah pasti. Amin. Karena kepahitan itu apa? Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 15. Katakan begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Lihat, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi kepahitan itu seperti tanaman, dia punya akar. Kan akarnya itu, saudara, bisa menyebar.
Dan kalau akarnya udah menyebar dan kuat, dia akan tumbuh dan dia akan apa? Merusak organ tubuh kita, menyebabkan orang-orang itu jadi apa? Penyakit jasmani dan rohani. Itu dia. Nah, makanya kita orang-orang Kristen hari ini diingatkan oleh firman Tuhan, sadari itu. Kalau masih dendam, masih sakit hati, masih benci, masih pahit, hari ini bertobat. Gimana caranya, Pak? Susah banget, minta pertolongan Tuhan. Berdoa. Roh Kudus akan tuntun kamu berjalan dalam kebenaran. Itu gunanya Roh Allah dalam kita. Itu gunanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Betul gak sih? Iya, kita gak bisa dengan kekuatan kita. Mengampuni orang yang jahat sama saya, bikin saya bangkrut, habis semua, keluarga saya kehilangan banyak. Terus ngampuni itu aja gak bisa. Caranya gimana? Minta kekuatan dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan akan mampukan kita. Setuju, katakan amin, saudara. Nah, ini semua kembali kepada kita semua, pilihan kita masing-masing. Tapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Yang kedua, tujuannya untuk menjadikan kita serupa segambar dengan Kristus. Tuhan mau kita kembali kepada posisi kita yang semula, posisi yang begitu indah, luar biasa. Keserupaan dengan Kristus itu harus ada dalam diri kita. Jadi dia pasti akan terus membentuk kita, dia akan terus kikis pahat semua hal-hal yang tak baik. Makanya kita orang Kristen itu harus dengar-dengaran sama Tuhan. Kita harus banyak introspeksi diri, dan kita harus sadar dan bertobat. Amin. Kalau kita mau lakukan itu, saya katakan sama saudara, maka hasil akhirnya pasti luar biasa. Kita pasti akan melihat semua berkat luar biasa yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, coba kita lihat ayat yang ke-30, saudara. Ini yang terakhir, ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini hasil akhirnya. Jadi tujuan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang terakhir adalah supaya untuk menjadikan kita mulia. Ini tujuan yang terakhir dari Tuhan. Tuhan mau supaya kita orang-orang Kristen itu mulia. Apa itu mulia? Tinggi. Diangkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, dipercayakan lebih oleh Tuhan, hidupnya semakin diberkati oleh Tuhan. Betul? Dan Tuhan kalau mau melakukan itu, mau memberikan itu semua, kita harus diproses dulu. Supaya apa? Karena gini, kalau kita nggak siap, kalau kita berusaha untuk naik ke atas, bisa aja, tapi pasti jatuh. Betul nggak? Kalau kita misalkan belum tampak indah, belum cakep gitu, terus kita berusaha untuk tampil, bisa aja, tapi pasti malu ujung-ujungnya. Betul nggak? Iya. Kan ada banyak orang yang masih dagingnya kuat sekali, kemudian mau jadi pemimpin, mau begini begitu, ujung-ujungnya pasti akan memalukan, hilang nama baik dia. Nah, Tuhan tahu itu. Untuk bisa kita mencapai level itu, untuk bisa kita menjadi orang-orang Kristen yang mulia, yang diangkat tinggi oleh Tuhan, Tuhan harus persiapkan kita terlebih dahulu. Itu penting. Makanya dia bekerja dalam segala sesuatu. Jadi jangan tolak kebaikan Tuhan, saudara. Mulai hari ini jangan pernah tolak itu. Jangan keraskan hatimu sama Tuhan. Betul? Iya, kita harus sadar ada banyak kekurangan dalam hidup saya. Maka saya harus singkirkan itu. Karena saya tahu tujuan akhir Tuhan adalah menjadikan saya orang-orang Kristen yang mulia. Dia akan percayakan saya lebih, dia akan angkat saya tinggi, dan dia akan memperkenalkan saya kepada dunia. Ini loh anak Tuhan yang luar biasa, pemimpin yang hebat. Betul? Orang-orang Kristen yang luar biasa, itu yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan bekerja, tujuannya jelas, mulia. Artinya apa? Itu bersifat sampai pada kekekalan. Itu bukan hanya sebentar yang Tuhan kerjakan. Jadi kalau waktu kita meninggalkan dunia ini, yang kita sisakan cuma satu. Apa itu? Nama baik. Setuju gak? Iya. Karena nama baik itu lebih berharga daripada harta, kata firman Tuhan. Jadi percuma hari ini kamu boleh dapat segalanya tapi gak punya nama baik, namamu jelek, orang gak akan ingat. Orang akan mencibir kamu di belakang. Tapi kalau hari ini kita mau ikut prosesnya Tuhan, kita terus sadar Tuhan bekerja sama dengan saya untuk menjadikan saya pribadi yang lebih baik, lebih terhormat. Saya mau dengar-dengar sama Tuhan, saya mau kerja sama dengan Tuhan. Hasil akhirnya kita pasti mulia. Kita pasti diangkat oleh Tuhan, dipercayakan lebih oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya yang kita tinggalkan cuma satu, nama baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Untuk kita sama-sama saudara, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau datang sama Tuhan malam hari yang baik ini.
Kita mau angkat kembali pujian dengan segenap hati. Katakan seperti rusa rindu sungai jiwaku. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai jiwaku, rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari angkat tangan kita kedua-dua, panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya. Panggil namanya Yesus di segenap hatiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti firman-Mu hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami dan membuat kami semakin mengasihi dan mengenal Kau lebih lagi. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan keluarga, dimanapun hamba Tuhan tempatkan, Tuhan melayani Tuhan. Nama Tuhan dipulihkan, banyak orang dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan Tuhan. Semua yang Tuhan hormatkan mulia nama Tuhan. Kami percaya malam ini kami semua diberkati Tuhan, dan kami terima sukacita dan kekuatan yang baru yang kami terima malam ini. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaannya bagi nama Tuhan Yesus. Yang berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Selamat kembali teman-teman. Dan berikan persembahan yang kedua. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah dan-Ku. Dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk oh, dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi percaya tentang ku ingin mengenal-Mu, dan ku
kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dasar. Mari sama-sama kita berdiri, saudara. Oh, imanku bersepakat percaya kuasa. Kami percaya, kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan, kami terima kemuliaan hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Mari cuma Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang besar, aku amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Kami terima kemenangan malam ini. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan kami. Sekarang untuk berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sungguh anugerah yang terbaik Tuhan. Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Bahkan kami juga Tuhan sudah dikenyangkan rohani Tuhan. Kami percaya Kau berkati Pak Lukas, Pendeta Pak Lukas Tuhan, dalam setiap pelayanannya, dimanapun kakinya melangkah, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati keluarganya Tuhan, apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Malam hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan. Kami tahu bahwa Kau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami Tuhan. Terima kasih untuk proses yang kami boleh lewati. Buat hati kami, respon kami tetap manis, tetap baik, tetap menikmati Tuhan segala yang Tuhan sudah sediakan. Karena kami tahu Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dan apapun yang terjadi Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus, buat juga kami Tuhan untuk selalu introspeksi diri kami Tuhan. Dalam keseharian kami, kadang-kala kami tidak sadar apa yang kami perbuat Tuhan. Ampuni buat setiap kami Tuhan, sehingga kami percaya ketika kami Tuhan terus memperbaiki Tuhan apa yang salah, mengikis apa yang menjadi kedagingan kami yang begitu kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang di dalam kami memampukan kami. Bahkan Tuhan 9 buah Roh Kudus-Mu Tuhan juga Tuhan menjadi karakter dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat kami juga Tuhan untuk serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau yang mempermuliakan kami, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang akan mempromosikan setiap kami Tuhan. Dan itu bagian-Mu Tuhan. Bagian kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah buat kami Tuhan. Kami juga Tuhan tidak mau pahit, biar kami tetap manis, tetap Engkau nikmati yang terbaik dari kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bawa juga doa-doa Tuhan buat teman-teman kami, untuk Bu Vera Tuhan yang baru selesai operasi. Terus pulihkan Tuhan, terus pulihkan, dan hasil biopsinya baik, aman, tidak ada sakit apapun. Kami tolak Tuhan segala sakit penyakit kanker atau apapun di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Bu Vera akan kembali bersama dengan kami, akan beribadah memuliakan nama Tuhan. Kami juga Tuhan bawa doa kami Tuhan untuk Ko Yosef. Kau berkati Tuhan, Kau pulihkan kakinya Tuhan, buat Ko Yosef tetap semangat, tetap dalam anugerah-Mu Tuhan, dan tetap berkobar-kobar mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kakinya, Kau pulihkan, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga bawa doa kami Tuhan untuk Ko Simon, istri dari suami dari Civivi Tuhan. Berkati Tuhan, Kau pulihkan terus Ko Simon Tuhan, bahkan dari ujung kaki sampai kepalanya Tuhan. Terus perkuat Tuhan, terus Tuhan ada DNA ilahi yang mengalir dalam hidupnya Tuhan. Buat Tuhan, Ko Simon bisa kembali beribadah bersama-sama dengan kami juga Bapak. Kami juga bawa Tuhan untuk dari suami dari Ahun Tuhan,
Kau berkati Tuhan, Kau sembuhkan juga Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau dokter di atas segala dokter. Segala yang sakit juga malam hari ini Tuhan, kami katakan kami sehat, kami kuat, kami pulih Tuhan. Bahkan kami Tuhan sudah dikenyangkan Tuhan. Dan kami mengucap syukur Bapak. Malam hari ini juga Tuhan, kami bawa doa kami untuk bangsa kami Tuhan, di mana pilkada serentak Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, 38 provinsi Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, tidak ada kericuhan, tidak ada huru hara, tidak ada keributan. Ada shalom Tuhan turun atas bangsa kami. Kami tahu Tuhan setiap TPS yang ada Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang berdiri, yang berdoa Tuhan. Dan orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk diangkat, untuk para pemimpin yang terpilih Tuhan, adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang selalu dengar-dengar apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami percaya Tuhan, Indonesia aman, Indonesia sehat, Indonesia damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk kota kami Harapan Indah Tuhan. Terus Kau pakai Tuhan, kota kami Tuhan menjadi kota di mana banyak anak-anak Tuhan yang berdiri menjadi penjaga kota, berdiri Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, membawa Tuhan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Ini tiba saatnya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami, tutup bungkus setiap kami Tuhan, sampaikan kami di perjalanan kami di rumah dengan selamat Tuhan. Kami sungguh percaya, kami sudah Tuhan disenangkan, kami sudah Tuhan dipuaskan. Saat ini kami mau menerima berkat-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita pada Tuhan, terima berkat dari surga. Aminkan setiap ada berkat yang diucapkan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diangkatnya engkau naik dan bukan turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Bahkan apa saja yang engkau kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini Tuhan, pasti buat berhasil. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha. Keluargamu, keluargaku, kumpul di bumi, kumpul di surga. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ya, shalom, ada pengumuman sebentar nih ya. Mohon waktunya. Iya, nanti untuk lain kali motor kita parkir jangan ke sebelah ya. Kita ditegur. Ya, untuk itu aja sih. Jadi kita kalau bisa di tempat kita aja. Jangan ke sebelah. Gitu ya. Itu aja sih pengumuman dari saya. Maksudnya dari pengurus gitu. Sebelah maksudnya refleksi ya saudara ya, refleksi. Ruko yang refleksi ya. Doa makan. Mari kita satukan hati. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang pada malam hari ini yang Kau telah sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Berkati juga hamba-Mu, berkati juga keluarganya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk makanan jasmani yang telah tersedia pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan makanan ini. Kami percaya apa yang kami makan minum, semua itu menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.